Bapak yang berbahagia, kita ketemu lagi pada video ke-6 CPKB Plus. Pada video ini, saya sharing fokus pada dokumentasi, sanitasi, dan higien. Sebagaimana diketahui pada Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman CPKB, disebutkan bahwa pelaksanaan sanitasi dan higiene hendaknya mencakup personalia, bangunan, mesin-mesin, dan peralatan serta bahan awal. Pada itu, pada petunjuk operasional pedoman CPKB juga disebutkan sanitasi dan higien mencakup perlengkapan lingkungan dan peralatan kebersihan. Istilah sanitasi dan higiene tidak asing bagi kalangan industri dan profesional. Namun demikian, ada baiknya kita dalami makna dari istilah sanitasi, higiene, dan kebersihan, cleanliness. Untuk itu, mari kita masuk ke database digital CPKB Plus. Seperti biasa, kita aktifkan menu Avase dan menu MySQL pada sub control panel. Kemudian kita minimize. Selanjutnya kita buka browser. Ketik URL daripada CPKB Plus seperti ini dan muncul halaman pertama daripada CPKB Plus. Selanjutnya kita terus ke klik CPKB Plus bagian 1, terus login. Di sini ada cookies, username, kemudian password. Muncul halaman CPKB Plus bagian pertama. Di sini seperti video sebelumnya ada 5 menu aktif, di mana 3 menu sudah kita buka dan kita sharing bahas pada video-video sebelumnya, yaitu sistem mutu, personalia, dan urian tugas jabatan, bangunan, dan fasilitasnya. Nah, 2 belakangan ini yaitu sanitasi dan higiene dan peralatan belum kita bahas. Nah, pada video ini kita sharing mengenai sanitasi dan higiene. Kita klik menu aktif sanitasi dan higiene. Muncul halaman sanitasi seperti berikut. Di sini terlihat ada menu-menu aktif yang lumayan banyak, mulai dari sekilas info, informasi mengenai sanitasi dan higiene, kemudian prosedur operasional baku, POB, penetapan higiene perseorangan, POB sanitasi bangunan, POB pembersihan dan desinfeksi ruangan produksi, program pemeriksaan kesehatan dan personil produksi, program pembersihan ruangan ini dalam bentuk PDF, kemudian ada program pembersihan ruangan, catatan pemeriksaan kesehatan personil, catatan pembersihan ruangan, catatan sanitasi bangunan, rekomendasi cara mencuci tangan, dan seterusnya. Kita coba mendalami sekilas mengenai pengertian apa saja yang dimaksud dengan sanitasi dan hygiene. Selain itu ada istilah pembersihan atau bersih. Kita coba lihat, kita buka menu sekitar informasi mengenai sanitasi dan higiene. Nah, pengertian mengenai higiene ini rupanya tidak seperti sederhana seperti yang kita bayangkan selama ini. Kata higiene berasal dari bahasa
Di sini ada istilah higiene. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa istilah higiene dalam bahasa Inggris, hygiene, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1676. Istilah higiene disebutkan dari bahasa Prancis, hygiene, yang konon berawal dari bahasa Yunani, hygiene teknik, yang berarti seni di bidang kesehatan, seni dalam melakukan kesehatan, seni dalam menjaga kesehatan dan sebagainya. Atau hygienos, yang berarti baik untuk kesehatan atau sehat, atau hygies, yang berarti sehat walafiat. Pada kepercayaan Yunani kuno dikenal istilah hygeia, yaitu personifikasi dari kesehatan dan kebersihan. Nah, ada beberapa istilah atau pengertian mengenai higiene yang saya cuplik dari beberapa referensi. Di antaranya di sini adalah pengertian higiene adalah konsep yang berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan kedokteran atau pengobatan. Di sini aslinya itu dalam bidang medicine ya. Baik yang penerapannya oleh diri sendiri untuk dirinya maupun oleh tenaga kesehatan atau tenaga profesional di bidang kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman mengenai praktek kebersihan merupakan tindakan pencegahan guna mengurangi insiden dan penyebaran penyakit. Kita juga teman-teman dari asosiasi, pengusaha, organisasi, profesional, kemudian dari pemerintahan sudah kenal banget ada ASEAN TMHS, Product Working Group, yaitu Traditional Medicine Health Supplement. Di situ menyebutkan bahwa ada pengertian mengenai higiene, yaitu keadaan atau kegiatan yang menunjang pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyebaran penyakit. Kita loncati istilah kebersihan atau di sini dalam bahasa Inggrisnya cleanliness atau higienis sering digunakan secara bergantian, kadang disebut higiene, kadang disebut kebersihan, sehingga higienis sehingga dapat membingungkan. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa istilah higienis digunakan pada praktek mencegah penyebaran organisme penyebab penyakit. Sedangkan kebersihan dapat dicapai dengan melakukan kegiatan membersihkan, mencuci tangan yang bertujuan menghilangkan atau mikroba penyebab penyakit serta menghilangkan kotoran, tanah, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang biasa mencuci tangan, bersih, mencuci peralatan dan sebagainya sehingga bersih. Tapi itu tidak menjamin bahwa tangan atau peralatan itu bebas dari mikroba, bebas dari penyakit. Dari sumber penyakit mikroba ya. Maka ada sebenarnya serupa tapi tak sama. Jadi higiene itu lebih dalam sifatnya, bersih dan bebas dari mikroba penyebab penyakit. Nah, dari berbagai praktek budaya di dunia diketahui ada yang berbeda dalam menerapkan praktek kebersihan, di mana suatu praktek kebersihan dapat diterima di suatu budaya, mungkin tidak dapat diterima di budaya lainnya. Nah, kemudian menurut Peraturan Kepala Badan POM tentang petunjuk operasional pedoman CPKB, disebutkan bahwa pelaksanaan pembersihan dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembersihan rutin, housekeeping cleaning, kemudian pembersihan dengan lebih teliti menggunakan bantuan bahan pembersih dan sanitasi, deep cleaning, kemudian ketiga pembersihan dalam rangka pemeliharaan atau maintenance cleaning. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke sanitasi. Apakah yang dimaksud dengan sanitasi?
Nah, pada peraturan atau keputusan Kepala Badan POM tentang pedoman CPKB disebutkan pengertian sanitasi adalah kontrol kebersihan terhadap sarana pembuatan, personil, peralatan, dan bahan yang ditangani. Tentu di sini adalah bahan kosmetik dalam proses pembuatan kosmetik. Selanjutnya, pada peraturan Kepala Badan POM tentang petunjuk operasional pedoman CPKB disebutkan juga bahwa sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kebersihan terhadap sarana pembuatan, personil, peralatan untuk menjamin kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Jadi demikian, sanitasi adalah cara higienis. Sanitasi adalah cara higienis untuk meningkatkan kesehatan melalui pencegahan kontak manusia dengan bahaya limbah, serta pengolahan dan pembuangan air limbah yang benar sesuai ketentuan peraturan perundangan. Bahaya dapat terjadi akibat cedera fisik, akibat kontaminasi mikrobiologi, biologi, kimiawi. Demikian seterusnya. Nah, pada ASEAN TMAS disebutkan pengertian mengenai sanitasi yaitu pengawasan aspek higiene pada proses pembuatan termasuk personil, tempat, peralatan, penanganan bahan dan produk dari bahan awal hingga produk jadi. Perlu juga kita lihat mengenai istilah-istilah dalam khusus yang membahas mengenai pengertian istilah, yaitu di sini ada dari Princeton WorldNet, keadaan bersih dan kondusif bagi kesehatan. Itu yang disebut dengan sanitation adalah keadaan bersih dan kondusif bagi kesehatan. Ada juga pengertian dari Wiktionary, kebijakan dan praktek untuk melindungi kesehatan melalui tindakan higienis. Ada juga pengertian dari United States National Library of Medicine. Disebutkan sanitasi membangun dan menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi kesehatan masyarakat. Jadi pengertian-pengertian itu bisa melar, bisa panjang, bisa pendek, ya tergantung pada bagaimana seseorang itu menerjemahkannya, mengartikannya, cuman pada intinya tidak berbeda terkait dengan kebersihan, terkait dengan kesehatan. Kata sanitasi dan higiene biasanya selalu digunakan secara bergandengan. Jadi sanitasi dan higiene, sanitation and hygiene. Nah, pada keputusan Badan POM tentang pedoman CPKB dan peraturan Badan POM, Kepala Badan POM tentang petunjuk operasional pedoman CPKB, terdapat pengertian, uraian, dan ketentuan yang harus mendapatkan perhatian kita, yaitu sanitasi dan higiene bertujuan untuk menghilangkan semua sumber potensial kontaminasi dan kontaminasi silang di semua area yang dapat berisiko pada kualitas produk. Sanitasi dan higiene hendaknya dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah. Ruang lingkup sanitasi dan higiene meliputi personalia, bangunan, peralatan tadi sudah disebutkan. Nah, di sini ada muncul istilah lagi selain higienis, ada pembersihan. To cleanliness. Pembersihan dan sanitasi merupakan pertimbangan utama pada saat merancang bangunan dan peralatan dalam suatu pabrik kosmetik. Pembersihan yang baik mempunyai peran yang sangat penting untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan biaya yang rendah. Pada Appendix 6 ASEAN Guideline for Cosmetic Good Manufacturing Practice
juga disebutkan pengertian mengenai sanitasi dan higiene serta persyaratan atau ketentuan yang harus dilakukan, yaitu sanitasi higiene harus dilakukan untuk mencegah kontaminasi pada pembuatan produk, sama seperti di atas. Demikian pula pada ASEAN TMHS. Nah, kita masuk sedikit mengenai penerapan aspek sanitasi dan higiene pada personil. Saya tidak akan membacakan satu persatu, tapi secara poin-poin pentingnya saja, pokok-pokoknya di sini menyangkut pemeriksaan kesehatan, di mana personil harus mematuhi aturan higiene. Kemudian setiap personil yang mengidap penyakit atau menderita luka terbuka atau yang dapat merugikan kualitas tidak diperkenankan menangani bahan baku, bahan pengemas, bahan dalam proses produk jadi. Setiap personel diperintahkan untuk melaporkan setiap keadaan, sarana, peralatan personel yang menurut penilaian mereka dapat merugikan produk kepada penyelia. Ada juga menyinggung aspek menghindari kontak langsung dengan produk. Personel hendaknya menggunakan sarung tangan, alat bantu yang lain, sehingga produk benar-benar dapat dijamin higiene, sanitasi dan higienanya, sehingga produk dapat dijamin mutunya. Personel tidak diperkenankan menggunakan perhiasan, cincin, jam tangan, giwang dan seterusnya dan sebagainya. Bulu mata palsu serta riasan wajah yang berlebihan pada saat bekerja di ruang produksi. Demikian, ada larangan-larangan di sini, misalnya dilarang merokok, makan, minum, mengunyah makanan pada daerah-daerah tertentu, terutama pada area produksi yang dapat merugikan mutu produk. Semua orang yang memasuki daerah produksi, baik personil yang bekerja atau sementara maupun bagi personil yang tidak bertugas di daerah produksi tapi berada di daerah produksi, misalnya personil administrasi, kontraktor, pengunjung, staf atau pimpinan perusahaan, inspektur, hendaklah menerapkan POB, prosedur operasional baku, higiene perorangan, termasuk menggunakan pakaian pelindung. Kemudian sanitasi dan higiene terhadap bangunan ada di sini, di fokusnya pada pasokan air, ketersediaan loker, sampah, penanganan sampah di ruang produksi, bahan sanitasi, rodentisida, insektisida, dan fungigasi. Bagaimana cara melakukannya, prosedurnya. Kemudian ada prosedur operasional baku tentang sanitasi bangunan. Bahan dan peralatan yang digunakan, bahan desinfektan untuk sanitasi. Pada peraturan Kepala Badan POM disebutkan bahan-bahan yang dapat atau disarankan untuk digunakan dalam keperluan sanitasi dan higiene. Sanitasi yang sanitasi bangunan, peralatan dan sebagainya, yaitu di sini ada alkohol 70%, ada untung ruginya ya cara kerjanya, denaturasi dan enzim, kemudian golongan fenol 0,90%, golongan aldehida, yodium, golongan peroksida, golongan senyawa klor, senyawa amonium kuartener, etilen oksida. Nah, bahan untuk pembersihan, ini banyak sekali bahan untuk pembersihan, mungkin tidak cukup kita sebutkan di sini. Jenis-jenis maupun caranya tergantung pada tujuan penggunaannya, misalnya sini apakah untuk housekeeping cleaning atau deep cleaning atau maintenance cleaning. Nah, demikian pula mengenai peralatan untuk sanitasi dan pembersihan, banyak sekali jenisnya.
mulai dari yang paling sederhana sehingga dari yang paling pada peralatan atau bahan yang peralatan dan cara yang menggunakan teknologi terkini. Baiklah kawan-kawan, teman-teman, ibu bapak yang berbahagia, kita masuk ke menu berikutnya yaitu POB, prosedur operasional baku, penerapan higiena perorangan. Sebagaimana pada video-video sebelumnya, POB itu biasanya datanya tidak banyak. Di sini nomor POB-nya kita buat secara manual seperti biasa, dan ini sebagai contoh saja dalam bentuk sebagaimana contoh dari peraturan Kepala Badan POM tentang unit operasional pedoman CPKB. Nah, kita lihat di sini seperti biasa, kita buka di sini ya. Di sini formnya sama untuk POB semuanya, modelnya seperti ini. Di sini ada bagian seksi dan kemudian di sini agak diberikan ruangan yang agak lebar. Nanti kalau tempat untuk tanda tangan bagi penyusun, bagi pemeriksa, bagi pimpinan yang menyetujuinya. Ini prosedur operasional baku higiena perorangan. Ada pendahuluannya, misalnya di sini untuk apa tujuannya. Jadi apa maksudnya, latar belakang. Kosmetik pada umumnya digunakan untuk memelihara penampilan dan kebersihan. Oleh karena itu kosmetik tersebut harus diupayakan agar bebas dari segala jenis pencemaran.